Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, Persib Bandung dikalahkan oleh Malut United dengan skor 2-0. Dan yang paling menjengkelkannya gitu ya, sang mantan yang membawa Persib back to back champions BRI Super League justru malah mencetak gol di laga kali ini dan memastikan timnya mendapatkan 3 poin. Ya, memang ya kita harus akui juga bahwa Persib di laga kali ini itu tidak tampil sebagaimana Persib yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita lihat. Ya, dan banyak faktor lah ya yang menjadi penentu kekalahan Persib Bandung di laga kali ini yang nanti akan saya jelaskan di akhir video. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya juga, dan silahkan ya apa pendapat kalian tentang laga Persib Bandung melawan Malut United. Disayangkan Boyan Hodak di laga kali ini tidak bisa mendampingi tim karena terkena akumulasi kartu kuning, dan yang menggantikan Boyan Hodak dari pinggir lapangan yaitu Coach Igor Tolik. Igor Tolik menurunkan starting line up di laga kali ini yang memang sangat terbilang agak sedikit sulit untuk menentukannya gitu ya. Karena level kebugaran dari pemain Persib Bandung ini kan sangat begitu tidak 100% gitu ya. Jadi ya mau tidak mau Igor Tolik pun harus benar-benar jeli ya dalam melihat siapa pemain yang lebih bugar tentunya untuk ditampilkan. Dan Teja Pakualam kembali terpilih di posisi penjaga gawang. Ya memang karena Teja ini saya sudah berulang kali saya katakan memang performanya sedang on fire gitu ya. Jadi kita gak usah menyebut Adam Sibek gitu ya untuk sementara ini. Karena memang ya Teja Pakualamnya sedang dalam performa terbaiknya gitu ya. Lalu dua center back di belakang yaitu Matri Karyl, Julio Cesar. Sedangkan Federico Barba ini disimpan dulu di bangku cadangan. Dan dua back sayap yaitu Putros dan Eliano Reinders. Tidak adanya Kakang Rudianto ya yang masih berada di timnas U23. Ini membuat regulasi U23 tidak berlaku ya di laga kali ini. Lalu dua double pivot di tengah yaitu Tom Haye dan Mark Klok. Yang setelah kita lihat penampilannya untuk berlari pun ini kelihatan berat, apalagi untuk duel-duel 1 lawan 1 ya. Jadi lini tengah Persib ini di laga melawan Malut ini benar-benar menampilkan performa terburuknya ya sampai dengan pertandingan ke-13 ini. Gitu ya. Lalu juga yang menggantikan posisi nomor 10 absennya Luciano ini membuat Berguinho ya menempati posisi nomor 10 dan ya agak sedikit kurang kurang beradaptasi gitu ya, yang memang terbiasa di sayap gitu ya, lalu tiba-tiba bermain di posisi nomor 10 harus menjadi playmaker, itu kan bukan sesuatu yang mudah bagi Berguinho ya. Wajar saja ya kalau penampilan Berguinho di laga kali ini itu tidak terlalu optimal juga gitu ya. Dan juga dua sayap itu Sadi Ramdhani dan Beckham Putra, dan penyerang di posisi nomor 9 yaitu Andrew Jung. Sedangkan untuk Ramon yang seperti kita ketahui bahwa Ramon itu dimasukkan di babak kedua. Nah, jalannya pertandingan babak pertama, nampaknya pelatih Malut United yaitu Henry Susilo ini benar-benar jeli dalam membaca situasi. Dan Henry Susilo nampaknya tahu gitu ya bahwa level kebugaran pemain Persib Bandung itu tidak 100% gitu ya. Nah, makanya dari awal babak pertama, Malut United ini langsung tampil agresif menyerang dengan secara bergelombang ya. Bahkan di 15 menit pertama Teja Pakualam harus melakukan penyelamatan yang memang sangat krusial juga. Dan yang paling menjengkelkannya terjadi penalti oleh David Da Silva yang itu hampir saja menjadi gol. Gitu ya. Tapi untungnya teknik penalti dari David Da Silva kan terkenal dengan teknik jinjrit gitu ya kalau menurut orang Sunda gitu. Jadi tendangannya itu lemah gitu ya. Nah, untungnya Teja Pakualam bisa membaca arah bola sehingga Persib terhindar dari kebobolan oleh David Da Silva. Selanjutnya, peluang terbaik Persib itu ada di menit 18 ya, melalui Andrew Jung. Ya namun sayang sekali Andrew Jung tidak terlalu tenang gitu ya dalam mengeksekusi bola dan tendangannya kebaca. Kalau saja itu mengeksekusi bola dengan power dan mengarahkan ke sudut atas misalnya, itu kemungkinan besar itu menjadi gol. Ya namun sayang sekali ya. Ini ya yang menurut saya faktor kelelahan itu ya gini gitu ya, ketika pendapatan peluang pun kan ya Persib tidak terlalu bisa mengeksekusi dengan begitu maksimal gitu ya. Padahal itu merupakan peluang terbaiknya Persib Bandung di babak pertama. Nah, menjelang akhir babak pertama, yaitu tepatnya di 15 menit terakhir babak pertama, ini Malut United berhasil mencetak gol ya. Lewat kesalahan-kesalahan dari pemain Persib Bandung. Gol pertama kalah duel. Gol kedua itu jelas kesalahan dari Teja Pakualam yang memberikan passing kepada Eliano. Dan passingnya tidak terlalu baik, disambar oleh Yance Sayuri. Yance Sayuri dengan kecepatan yang sangat begitu bagus juga gitu ya, berhasil memberikan bola kepada Ciro Alves. Dan Ciro Alves ini yang kita takutkan di laga ini ya, bahwa Ciro ataupun David ini bisa mencetak gol. Dan benar saja, Ciro Alves mencetak gol dengan sangat begitu mudahnya ke gawang Teja Pakualam.
Ya, lagi-lagi ini mengingatkan gitu ya kepada para bobotoh khususnya yang memang sangat mencintai Ciro Alpes. Jadi ya kita itu benar-benar harus ikhlas gitu ya dalam melupakan Ciro Alpes. Dan memang nggak mudah gitu ya, memang nggak mudah. Karena Ciro Alpes dan David da Silva itu telah memberikan memori yang memang sangat begitu indah gitu ya. Dan sangat begitu berjasa ya dalam keberhasilan Persib mendapatkan back-to-back champions. Ya, tapi mau gimana lagi juga ya, Ciro Alpes kalaupun memilih ya, ia pun nggak ingin kayaknya mencetak gol ke gawang Persib. Namun ia dituntut untuk menjadi pemain profesional, gitu ya. Itu kan kita harus paham ke sana gitu, bahwa selepas mencetak gol pun kan Ciro Alpes gak melakukan selebrasi, yang justru malah tersendu-sendu, entah nangis atau apa ya, atau tersenyum. Saya gak terlalu memperhatikan juga gitu ya. Namun ya pada intinya kita harus menerima bahwa ya Persib di laga kali ini itu kalah oleh sang mantan. Itu fakta yang terjadi di atas lapangan. Oke. Selepas itu babak pertama selesai ya, Persib Bandung tertinggal 2-0 dan sangat begitu berat sekali memasuki babak kedua, karena di balik apa ya, ketidakbugaran Persib Bandung ini harus mengejar ketertinggalan 2 gol itu. Wah, itu sangat begitu apa ya, sulit lah ya bagi Persib Bandung. Ya namun pertandingan belum selesai, Persib Bandung mencoba ya memberikan penampilan terbaiknya juga di babak kedua. Sehingga Igor Tolik melakukan berbagai perubahan di babak kedua dengan memasukkan Uliam Baros, memasukkan Federico Barba, ya. Baros menggantikan Maklok yang memang sangat berat sekali ya. Bahkan bukan untuk lari pun udah kelihatan berat gitu. Apalagi untuk duel 1 lawan 1, nah Maklok ini udah gak bisa menurut saya, dan memang sangat tepat untuk dimasukkan Uliam Baros. Lalu Sadi Ramdhani ini digantikan oleh Federico Barba dan terjadi rotasi ya. Barba menempati posisi dari Putros, dan Putros ini berpindah ke tengah. Terlihat Persib berbahaya ketika masuk Baros dan Barba. Ya, namun lagi-lagi pemain Malut dengan keunggulan 2-0 itu lebih fokus untuk bertahan. Gitu. Ya, Uliam Baros mendapatkan 2 peluang yang memang itu pun kategorinya berbahaya, namun sayang sekali gak ada yang menjadi gol. Berguinho di babak kedua pun mendapatkan peluang on target, namun sayang sekali keputusannya menurut saya untuk langsung menembak itu kurang tepat, padahal ada Andrew Jung yang lebih siap untuk menerima bola. Nah, selepas itu Persib kembali menjadi bulan-bulanan dari Malut United. David da Silva kembali mendapatkan peluang. Ada 2 peluang, 1 on target dan 1 melambung ke atas. Yance Sayuri mendapatkan peluang. Ini kesalahan-kesalahan lagi di lini belakang ya. Lalu juga Tyrone Delpino ya. Tyrone Delpino pun mendapatkan peluang. Untung saja bisa di-save oleh Teja Paku Alam. Dan kelihatan bahwa Tyrone Delpino laga kali ini itu tidak terlalu tidak terlalu enak kelihatannya bermainnya, mungkin karena mengalami cedera atau apa gitu ya. Nah, sehingga Persib di laga kali ini harus takluk dari Malut United dengan skor 2-0. Ini mengulang ya kekalahan di musim kemarin yang Persib pun ketika bertandang ke kandang Malut United itu kalah juga. Bedanya kalau musim kemarin 1-0 dan sekarang 2-0. Nah, itu teman-teman jadi kesimpulannya di laga kali ini. Malut bisa dikatakan layak menang karena yang pertama mereka itu lebih siap 100% daripada Persib Bandung. Ya, mereka kan libur tuh 10 hari apa 2 minggu gitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu sangat cukup bagi pemain Malut United untuk mempersiapkan pertandingan ini. Itu satu. Yang kedua, Malut United ini lebih bisa beradaptasi dari segi lapangan. Yang saya perhatikan, lapangan di Stadion Kiraha ini itu tidak terlalu enak untuk bermain gitu. Ya, licin kelihatannya, padahal gak ada hujan. Juga pantulan bola itu tidak sebaik ketika di GBLA. Nah, ini yang menjadi problem ya. Problem sekali untuk pemain Persib Bandung ketika bermain di lapangan seperti ini. Ya, pemain Malut enak-enak aja karena kan mereka terbiasa juga berlatih di sana, main di sana gitu. Ya, Persib ya hanya memakai lapang itu untuk beradaptasi hanya 1 kali ya ketika official training. Nah, selebihnya Persib harus benar-benar bisa memaksimalkan rumput lapangan. Nah, namun sangat sulit kelihatannya, bahkan banyak terpeleset dan sebagainya lah ya. Jadi dari 2 hal itu Malut United sangat unggul. Ditambah lagi Persib Bandung ini tidak fit. 4 hari loh yang dibutuhkan yang menjadi waktu persiapan Persib Bandung ke laga melawan Malut ini. Ya kan? Ditambah lagi perjalanannya sangat jauh. Persib Bandung kan itu dari Pulau Jawa di Jawa Barat harus ke Jakarta dulu. Ya, dari Jakarta naik pesawat. Ya kan, yang sampai ke Maluku Utara itu pukul 7 pagi, dari Jakarta pukul 1 pagi, ditambah lagi beda waktu 2 jam. Jadi ini berpengaruh sekali lah ya
untuk kebugaran pemain. Jadi bisa saya simpulkan kekalahan Persib di laga melawan Malut ini itu murni karena masalah kebugaran dan juga masalah teknis. Gitu ya teman-teman, jangan lupa like dan follow channel ini dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.